Pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan yang mampu menggali informasi penting, memperjelas pemahaman, memfasilitasi diskusi yang produktif, dan membantu menemukan solusi. Pertanyaan yang baik berperan penting dalam pengambilan keputusan, penelitian, pembelajaran, dan pemecahan masalah. Mereka tidak hanya sekadar meminta jawaban, tetapi juga mendorong pemikiran kritis, refleksi, dan eksplorasi ide. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan yang tepat, serta pentingnya mengajukan pertanyaan dengan benar. 1. Memahami tujuan pertanyaan. Untuk merumuskan pertanyaan yang tepat, penting untuk memahami tujuan di balik pertanyaan tersebut. Apakah pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan fakta, memahami perasaan, menjelajahi gagasan, atau menilai keputusan? Pertanyaan yang sesuai dengan tujuan akan memberikan jawaban yang relevan. Contoh, jika Anda ingin mengetahui apakah seseorang memahami sebuah konsep, bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Mungkin terlalu umum. Sebaliknya, pertanyaan yang lebih baik adalah, "Bisakah kamu menjelaskan kembali konsep ini dengan kata-katamu sendiri?" Pertanyaan ini memungkinkan pengujian pemahaman yang lebih dalam. Manfaat. Pertanyaan yang sesuai dengan tujuan akan memberikan jawaban yang lebih bermakna dan informatif, membantu mencapai hasil yang diinginkan. 2. Mengajukan pertanyaan terbuka versus tertutup. Pertanyaan terbuka mendorong jawaban yang lebih luas dan eksploratif, sementara pertanyaan tertutup membatasi jawaban pada opsi tertentu, seperti ya atau tidak. Mengetahui kapan harus menggunakan jenis pertanyaan yang tepat sangat penting. Pertanyaan tertutup digunakan untuk mendapatkan informasi spesifik atau klarifikasi. Misalnya, apakah kamu sudah menyelesaikan laporan itu? Pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali pemikiran yang lebih dalam atau opini. Misalnya, apa pendapatmu tentang pendekatan baru ini? Manfaat, pertanyaan terbuka memungkinkan eksplorasi ide secara lebih mendalam, sementara pertanyaan tertutup efektif untuk klarifikasi atau mendapatkan fakta yang cepat. 3. Menghindari pertanyaan yang mengarahkan. Pertanyaan yang mengarahkan, leading questions, adalah pertanyaan yang menyiratkan jawaban tertentu, seringkali memengaruhi responden untuk menjawab sesuai dengan asumsi si penanya. Hal ini bisa mengakibatkan jawaban yang bias dan kurang autentik. Contoh, pertanyaan seperti, apakah kamu setuju bahwa strategi ini paling efektif? Mengarahkan responden untuk setuju. Sebaliknya, pertanyaan netral seperti, bagaimana menurutmu efektivitas strategi ini? Memberi ruang bagi jawaban yang lebih jujur dan objektif. Manfaat, menghindari pertanyaan yang mengarahkan membantu memastikan bahwa jawaban yang diperoleh lebih otentik dan tidak dipengaruhi oleh asumsi penanya. Menggunakan pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi membantu memperjelas informasi yang tidak sepenuhnya dipahami atau tampak ambigu. Ini memungkinkan si penanya untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang lebih akurat. Jika seseorang mengatakan, proyek ini berjalan lambat, Anda bisa bertanya, apa yang kamu maksud dengan lambat? Apakah ada hambatan tertentu? Pertanyaan ini membantu mengklarifikasi permasalahan yang spesifik. Pertanyaan klarifikasi memungkinkan komunikasi yang lebih jelas dan menghindari kesalahpahaman yang bisa mengarah ke keputusan yang salah. 5. Menggunakan pertanyaan probing pendalaman. Pertanyaan probing digunakan untuk mendorong responden menjelaskan lebih jauh atau mendalami topik tertentu. Ini berguna ketika jawaban awal terlalu umum atau tidak memberikan cukup detail. Contoh, jika seseorang mengatakan, saya rasa rencana ini bisa berhasil, Anda dapat bertanya, bisa jelaskan lebih lanjut mengapa kamu merasa rencana ini akan berhasil? Pertanyaan probing memungkinkan eksplorasi lebih dalam dan mendalam terhadap alasan di balik jawaban tersebut. Manfaat, pertanyaan probing membantu menggali lebih dalam dan memperkaya diskusi, menghasilkan wawasan yang lebih mendetail. Menggunakan pertanyaan reflektif. Pertanyaan reflektif mengundang responden untuk berpikir lebih dalam dan merefleksikan pengalaman, keyakinan, atau perasaan mereka. Pertanyaan ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran atau diskusi personal. Contoh, bagaimana pengalamanmu dalam proyek ini mempengaruhi cara pandangmu terhadap manajemen waktu? Pertanyaan reflektif membantu orang untuk merenungkan pengalaman mereka dan menarik pelajaran dari situasi tersebut. Manfaat? Pertanyaan reflektif mendorong introspeksi dan pengembangan pemahaman diri yang lebih dalam. 7. Menyesuaikan pertanyaan dengan audiens.
Pertanyaan yang tepat juga harus sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan latar belakang audiens. Pertanyaan yang terlalu teknis atau terlalu sederhana bisa menghalangi komunikasi yang efektif. Ketika berbicara dengan orang yang baru belajar tentang topik tertentu, hindari istilah yang terlalu teknis. Sebaliknya, gunakan pertanyaan yang lebih sederhana, seperti, apa yang menurutmu penting tentang topik ini? Manfaat: menyesuaikan pertanyaan dengan audiens, memastikan bahwa diskusi tetap relevan dan dapat dipahami oleh semua pihak. Mengajukan pertanyaan berfokus pada solusi. Dalam situasi pemecahan masalah, pertanyaan yang difokuskan pada solusi membantu mengarahkan percakapan menuju tindakan yang konstruktif daripada sekadar mengidentifikasi masalah. Contoh, alih-alih bertanya, mengapa masalah ini terjadi? Yang bisa memicu penyalahan, Anda bisa bertanya, apa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Pertanyaan seperti ini mendorong orang untuk berpikir tentang solusi daripada hanya memperdebatkan masalah. Pertanyaan berfokus pada solusi membantu menciptakan lingkungan kolaboratif di mana diskusi diarahkan untuk mencapai perbaikan atau perubahan yang positif. 9. Menghindari pertanyaan berbelit atau multibagian. Pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit seringkali membingungkan, terutama jika ada beberapa pertanyaan yang disatukan dalam satu kalimat. Ini bisa membuat responden bingung atau hanya menjawab sebagian dari pertanyaan. Contoh, daripada bertanya, bagaimana pendapatmu tentang strategi pemasaran kita saat ini? Dan apakah menurutmu perlu ada perubahan? Dan kalau iya, perubahan apa yang kamu sarankan? Pecahlah menjadi pertanyaan yang lebih terfokus. Bagaimana menurutmu strategi pemasaran kita saat ini? Dan kemudian, apa perubahan yang kamu rasa perlu? Manfaat: pertanyaan yang jelas dan terfokus lebih mudah dipahami dan dijawab dengan lebih efektif, menghindari kebingungan atau jawaban yang setengah-setengah. 10. Menggunakan pertanyaan berlapis. Pertanyaan berlapis adalah strategi yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam secara bertahap. Dengan menanyakan pertanyaan lebih sederhana terlebih dahulu, Anda bisa mengarahkan percakapan ke arah yang lebih spesifik atau kompleks secara bertahap. Contoh, Anda bisa memulai dengan, apa yang kamu pikirkan tentang hasil rapat tadi? Diikuti dengan pertanyaan yang lebih mendalam seperti, bagaimana menurutmu kita bisa memperbaiki proses diskusi ke depan? Manfaat: pertanyaan berlapis membantu mengembangkan diskusi secara bertahap, memberikan responden kesempatan untuk berpikir lebih dalam seiring berjalannya percakapan. Kesimpulan, mengajukan pertanyaan yang tepat adalah keterampilan penting yang memfasilitasi pemahaman, komunikasi yang efektif, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menyusun pertanyaan yang sesuai dengan tujuan, audiens, dan konteks, kita dapat menggali informasi yang lebih bermakna, mempromosikan pemikiran kritis, dan mendorong solusi yang lebih efektif. Keterampilan bertanya yang baik juga membantu menciptakan lingkungan diskusi yang terbuka, kolaboratif, dan produktif. Demikian, semoga bermanfaat.